Kalau aku dana darurat ngumpulinya lama dulu. Kekumpul sekitar 80 jutaan selama 4 tahun dari uang rokok. Gede juga ya, uang rokok 4 tahun 80 juta ya. Hai guys, hari ini kita akan berbeda dari biasanya. Hari ini aku akan bawain dengan lebih santai. Rencananya hari ini aku mau bacain dan jawabin komentar dari sobat finansialku di YouTube. Nah, minggu ini topiknya adalah dana darurat. Yuk, langsung kita baca dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama datang dari Kak Andika Ambarita. Nah, Kak Andika bertanya, sebaiknya dana darurat itu berupa apa dan disimpan di mana? Jadi gini, teman-teman, kalau bicara tentang dana darurat, ingat singkatannya adalah ALIM. Aman, liquid, dan mudah diakses. Contoh produknya adalah ada rekening, ada deposito, ada juga emas logam mulia, dan juga reksadana pasar uang atau disingkat RDPU. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Kak Venus Mataram. Kak Venus bertanya, apakah RDPT bisa dijadikan dana darurat? Saranku jangan. Kenapa? Karena kalau RDPT itu harganya masih bisa naik turun. Coba perhatikan gambar ini. Coba kamu bayangin kalau sekarang ini kondisinya kamu lagi butuh uang dan ternyata reksadana pendapatan tetap kamu masih minus. Sayang kan? Nah, makanya itu aku tidak sarankan RDPT untuk dana darurat. Aku lebih sarankan RDPU untuk dana darurat. Kenapa? Coba lihat grafik yang satu ini. Lurus-lurus saja kan? Nah, itulah kenapa. Pertanyaan ketiga datang dari Kak Muhammad Latif, official. Wah, berarti ada yang nggak official nih. Masih bingung nyiapin dana darurat, sebaiknya yang 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Apalagi saat pandemik. Jadi gini, kalau kamu single, kamu cukup 6 kali. Oke? Kalau kamu sudah menikah, kamu bisa yang 9 kali. Atau kalau kamu sudah berkeluarga, punya anak, ya udah maksimal di 12 kali. Meskipun pandemik, ikutin aja rumusannya seperti itu, ya. Atau untuk lebih detailnya, teman-teman bisa cek salah satu videoku yang membahas dana darurat. Silahkan. Pertanyaan keempat datang dari Korea. Saya nggak tahu bacanya gimana. Ya, kalau misal ngerti cara bacanya, boleh ditulis di kolom komentar. Ya. Min, mau tanya, kita tuh ngumpulin dana darurat 6 kali pengeluaran itu dalam jangka waktu berapa lama? Pertanyaannya bagus. Jadi gini, kalau dana darurat itu, saranku sebaiknya secepatnya, sesegera mungkin, as soon as possible. Kalau bisa, dalam waktu 12 bulan ke depan, itu dana darurat sudah terpenuhi. Ya mungkin dalam beberapa kondisi, katakanlah ada sandwich generation, atau ada juga orang yang lagi bermasalah dengan utang, itu bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk menyiapkan dana daruratnya. Tapi kalau kamu normal-normal aja, ayo kejar. 12 bulan ke depan, dana darurat terpenuhi. Amin. Teman-teman, selain ada pertanyaan, ada juga beberapa orang yang ternyata curhat, dan curhatnya ini bagus banget, bisa menginspirasi kita. Izinkan saya bacain curhatannya, ya. Dari Kak Lun Dumut. Aku udah mulai investasi emas dan reksadana. Alhamdulillah, emas udah sangat membantu, terutama dari segi dana darurat. Udah sempat gadai dan berhasil ditebus. Ya namanya juga dana darurat ya. Kalau misal kepake atau lagi dibutuhkan jadi gadai, ya udah namanya juga dana darurat. Ada juga yang kegadai tapi gagal tebus karena keuangan lagi sulit waktu itu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi itulah fungsinya dana darurat. Jadi setidaknya nggak utang, ya kan? Oke, yang kedua dari akun ngatur duit. Kalau aku dana darurat ngumpulinya lama dulu, sekitar 4 tahunan dari uang rokok yang ditabung. Kekumpul sekitar 80 jutaan selama 4 tahun dari uang rokok. Gede juga ya, uang rokok 4 tahun 80 juta ya. Oke, uang rokok kamu berapa guys?
Coba kamu catat di aplikasi Finansialku, kamu hitung deh, berapa uang rokok kamu. Lalu kami bagi 60 juta ke 12 bulan pengeluaran dan 20 juta untuk investasi logam mulia. Benar-benar tertolong berkat dana darurat, keuangan aman dan hati pun tenang. Wah, luar biasa. Yang berikutnya curhat dari Kak Rifki. Baru, kalau aku sudah investasi di emas fisik. Nah, ini udah pasti nih dari Jawa Barat nih. Ya, udah invest di emas fisik maupun digital. Ada juga tanah berupa sawah dan deposito untuk dana darurat. Ya, jadi hati-hati ya, kalau sawah dipakai buat dana darurat itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau kamu lagi butuh, apakah sawahnya itu mudah untuk dijual? Dan apakah kamu rela menjual sawah kamu yang gede? Nah, itu coba dipikirkan ya. Tapi saya masih khawatir karena saya belum punya tabungan di rekening. Sedangkan usaha harian saya yang saya punya penghasilannya tidak tetap dan hanya cukup untuk bayar cicilan dan kebutuhan keluarga. Apakah keuangan saya termasuk sangat buruk atau sudah cukup baik? Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki keuangan saya? It's okay, nggak apa-apa. Jadi kalau misal teman-teman ada pertanyaan, apakah keuangan saya itu sudah sehat atau belum? Jawabannya adalah coba lakukan yang namanya financial check up. Teman-teman coba cek gambar ini. Nah, ini adalah report dari financial check up. Kamu bisa isi financial check up ini di aplikasi Finansialku ya, di menu financial check up. Nah, kemudian kamu bisa langsung konsultasikan hasilnya ke saya, Melvin Mumpuni, atau ke teman-teman saya, perencana keuangan di Finansialku. Kita lanjut ke curhat berikutnya. Kak Anicoa 92, halo. Oh, makanya di app Finansialku emas hitungannya masuk dana darurat ya. Makanya heran saya, kok dana darurat dibilang kelebihan, padahal RDPO baru dikit tok. Untung aja mamaku paksa aku beli emas dulu dari tabungan dan gajiku. Dulu dan gak ngerti invest, jadinya simpan cash doang. It's okay, gak ada yang telat, sekarang kamu sudah punya dana darurat. Mantaps. Dari Kak Miftahul Janah, wah namanya bagus nih. Baru kemarin dibujukin temen untuk beli mobil dan dibilang, ngapain duit ditimbun? Aku bilang aku simpen uang buat dana emergency. Nah sekarang ini udah 12 kali pengeluaran. Dan aku bilang belum perlu banget beli mobil, soalnya mobilitasku nggak tinggi. Palingan berangkat kantor pagi pulang sore dan masih bisa naik busway, taksi atau ojek online deh. Lagi pula multiplier cost-nya mobil tuh gede. Selain cicilan, perlu keluar biaya operasional, perawatan, pajak, dan lain sebagainya. Kalau punya duit lebih di luar dana darurat, mending diinvestasiin aja biar beranak. Sehingga tujuan keuangan cepat tercapai. Wah, ini udah alirannya udah melek finansial banget nih. Good, makanya tonton terus Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni. Pertanyaan terakhir dari Stereodan. Mau tanya, kalau misalnya saya sudah invest di reksadana pasar uang untuk dana darurat dengan cara lump sum. Lump sum itu kamu bayar sekaligus ya. Lalu kemudian saya ingin invest lagi 100.000 per bulan untuk jangka waktu di atas 5 tahun. Apakah 100.000 itu baiknya saya tetap invest ke RDPU atau saya invest ke yang lain, misalnya saham? Lalu jika saya ingin punya goal lain, misalnya beli rumah dalam 2 tahun ke depan, jenis reksadana apa yang paling tepat untuk investasinya? Jadi teman-teman, kalau saranku gini, kalau dana darurat kamu sudah terkumpul, utang-utang kamu sudah terlunasi, terus penghasilan kamu juga lebih tinggi daripada pengeluaran kamu, sudah punya asuransi, kamu sudah aman secara keuangan, kamu sudah bisa pede, percaya diri. Nah, langkah berikutnya adalah lakukan financial planning. Kamu hitung, misal kamu punya mimpi beli rumah, kamu hitung berapa yang harus diinvestasikan setiap bulannya, terus kau udah pilih produknya yang bisa nyampe ke sana. Nah, saranku coba lakukan perhitungan perencanaan keuangan. Kalau kamu
nggak mau repot, pakai aja aplikasi Finansialku. Di situ ada menu perencana keuangan dan ada banyak goals. Kamu bisa pilih, kamu bisa hitung. Kalau masih ada kesulitan, you will never walk alone. Ada kita, para perencana keuangan yang bisa kamu tanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Finansialku ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Kalau belum punya dana darurat, tenang aja, kamu masih bisa mulai siapin kok. Caranya, pertama, kamu download aplikasi Finansialku. Kedua, masuk ke menu perencana keuangan, hitung dana darurat. Kemudian, pilih deh produk-produk reksadana pasar uang. Kalau kamu masih bingung, tenang aja, kamu bisa langsung tanya ke aku atau ke teman-teman perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Aplikasinya bisa kamu download di Google Play Store atau juga di App Store, dan itu kamu gratis 30 hari coba. Nah, setelah 30 hari gratis coba, kamu bisa perpanjang atau upgrade ke premiumnya, harganya cuma 35.000 per bulan atau cuma 1.200 perak per harinya. Ya. Melek Finansialku, hari Rabu depan kita akan bahas tentang asuransi. Asuransi itu baik, tapi kok banyak yang ketipu. Supaya kamu tetap update, subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Finansialku.com